Terima kasih sudah bisa, ini ada mainan saya, mainan baru. Apa sudah bisa belum? Mic baru juga, mic. Bisa udah bisa. Puji Tuhan. Tadi saya bilang kalau nggak bisa nggak usah, yang kasih saja. Salam. Kurang mantap ini, hari apa ini? Salam. Salam ibu-ibu. Bapak-bapak nggak usah, cuma beberapa ya. Salam bapak-bapak. Salam. Puji nama Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang luar biasa, yang memberikan kesempatan kepada saya melayani, yaitu melayani sebagai hamba. Dan juga terima kasih kepada Pak Alex sebagai Pak Gembala yang luar biasa. Tanpa di voting, tanpa putusan sinode, Pak Gembala ini bisa mengembalakan gembala. Dan juga mengembalakan kita semua. Berikan ya bagi Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan berkata, jika engkau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, sungguh-sungguh artinya 100% datang kepada Tuhan, tidak membelok ke kiri atau ke kanan, artinya kita menjadi orang yang setia. Firman Tuhan berkata, aku akan memberkati lumbung-lumbungmu. Berarti orang yang percaya, yang setia, Tuhan jamin kebutuhannya. Amin. Yes. Yang artinya, kalau Tuhan menciptakan rambut di kepala, Tuhan siapkan sampo sanksi supaya itu rambut tidak ketombean. Berarti kebutuhan yang terkecil pun, karena firman Tuhan berkata sehelai rambut pun yang jatuh dari kepala kita Tuhan tahu. Apalagi seluruh rambut yang harus disampui supaya kepala kita itu wangi. Kalau kepala kita bau kan bermasalah dengan tetangga, pindah kursi, kan begitu. Artinya kalau kita menjadi orang yang setia, yang full kepada Tuhan, Tuhan menjamin segala kebutuhan kita. Berarti selesai dulu tentang kebutuhan ya. Saya percaya kita diberkati Tuhan datang ke tempat ini. Baik, yang menjadi tema kita pada kesempatan ini yaitu hati seorang hamba. Saya baca dulu dalam Injil Yohanes pasal yang ke-22 untuk landasan firman Tuhan. Saya baca ayat yang ke-22, ayat 22. Masih macet ya. Ada yang di sini, Pak. Mana ya? Yohanes pasal 3 ayat 25 sampai 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang pencucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama engkau di seberang di sungai Yordan, dan tentang dia engkau telah memberikan kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya. Tema ini saya ambil dari perselisihan murid Yohanes dengan Yohanes yang muridnya komplain, Guru, itu Yesus yang kau baptis. Dia membaptisi orang dan orang datang kepada dia. Itu murid-murid Yohanes berkata begitu. Guru kita makin sepi, Yesus makin besar. Dan memang kecenderungan manusia melihat apa yang dilihat dan diproses dan mengarah kepada keuntungan. Dan murid-murid Yohanes masih berpikir untuk keuntungan dalam melayani. Tetapi Yohanes yang menjadi pembuka jalan untuk menyambut Tuhan Yesus mengatakan, biarlah saya makin kecil, tapi Tuhan makin besar.
berarti terbalik dengan murid-muridnya. Maka timbullah perselisihan. Kalau saya pelajari kenapa timbul perselisihan, karena pikiran murid Yohanes. Ibaratnya kalau Yohanes itu grupnya Yohanes dengan muridnya Golkar dan Yesus PDI, murid Yohanes bilang begini, Guru Yohanes, sudah ada saingan kita. Yohanes tanya, apa saingan kita? PDI Perjuangan katanya. Lebih ramai. Tuhan Yesus lebih banyak membaptis. Kita makin sepi. Persembahan makin sepi. Guru Yohanes. Mereka sudah berapi-api. Kita makin redup, jumlahnya makin sedikit. Saya mau menyampaikan saudara, hati seorang hamba itu seperti apa? Supaya kita menyadari, waktu kita melayani Tuhan, tidak berpikir keuntungan. Tidak berpikir lagi diri kita sendiri, tetapi kita berpikir hanya untuk Tuhan. Berpusat kepada Tuhan. Sentralisasi kepada Tuhan. Tidak ada lagi yang lain yang kita tuju dalam hidup ini kalau kita melayani dengan hati seorang hamba. Saya pendeta yang tidak pintar bersolek. Nah, kalau laki-laki berpakaian. Tapi puji Tuhan ada teman saya yang pintar berpakaian, yaitu pendeta. Pendeta Berti maksudnya. Saya asal pakai saja, bahkan warna kesukaan saya hanya putih dan biru. Dan saya tidak matching pakai sepatu yang biru, baju yang coklat, terus gigi yang hitam, atau apapun itu supaya matching. Katanya ada begitu ya, supaya serasi. Saya tidak tahu keserasian. Pokoknya asal pakai saja. Dan saya ini baju saya lihat saudara enggak warna putih. Ada warna lain enggak? Ada. Ada, rusak ini. Istri sudah omel saya. Omelnya begini, Pak, itu omelin itu tukang cuci. Kenapa bajumu begitu? Kadang-kadang istri kita itu kan sayang sama kita. Cuma sayangnya itu tipe yang salah. Sayang, ini bajumu kenapa? Ini bajumu kenapa? Ini bajumu kenapa? Terus dia ngomel begitu. Nah, kita diam aja sampai dia capek. Ternyata capek juga dia, dan dia diam. Saya mau menyampaikan kepada saudara pikiran, dan ternyata seorang hati hamba itu saya pelajari, nanti saya sampaikan. Itu dimulai dari hati. Berarti kalau kita melayani Tuhan, tidak dimulai dengan pikiran. Kalau kita mulai dengan pikiran, kita akan sakit dan tidak sehat. Jadi kalau datang ke sini, datanglah dengan hati. Waktu tidak ada air panas, kau mengatakan haleluya, terima kasih Pak Alex. Lah kok ketawa sih? Kalau teman kamarmu suka ngorok sekarang, kalau engkau datang dengan hati, engkau mengatakan puji Tuhan. Saya sedang sekolah di kamar ini untuk merenungkan ngoroknya itu dari terbit matahari sampai masuknya. Dan kita keluar dari kamar itu dengan lulus tanpa kesabaran, tanpa bayar kuliah. Puji Tuhan. Itulah yang datang dengan hati seorang hamba. Dan banyak teman saya, Pak Pendeta, harus pakaiannya yang necis, yang bagus. Itu harga jual kita sebagai hamba Tuhan. Emangnya kita jualan jagung? Tapi memang dalam struktur, dalam keadaan di dunia ekonomi, kualitas, ya memang sebagai hamba Tuhan, memang kalau pakaiannya bagus, luar biasa ya. Kita luar biasa pendeta pakai mobil enggak? Kan begitu. Itu karena mulai tidak berpikir.
pendetanya jamnya merek apa, sepatunya. Kadang kita lebih sering datang kepada Tuhan berpikir. Dulu saya berpikir menjadi hamba Tuhan itu saya tidak mau, karena pikiran saya pendeta itu miskin dan hamba Tuhan yang dikasih-kasih. Jadi kalau lewat pendeta kayak wajah amplop. Makanya yang mulia ya, jangan berpikir ya pendeta itu untuk kau dapat gaji. Berpikirlah mulai sekarang bahwa kau tidak ada gaji karena kau hamba. Haleluya. Mulai sekarang jangan kita mencari-cari keuntungan sebagai hamba Tuhan. Nah, yang saya sampaikan ini supaya kita sehat, walaupun kita dimanapun berada, kita semua menjadi hamba. Entah engkau suami yang keren, yang kaya raya, atau ibu rumah tangga yang karir, engkau seorang hamba. Karena engkau sudah percaya sama Tuhan dan memberikan hidupmu kepada Tuhan. Dan saya mau tema ini nanti hari Rabu kita bawa pulang ke rumah kita masing-masing dan kita lakukan di dalam rumah tangga kita. Saudara, kalau kita pelajari murid-murid Yohanes, di mana juga Yohanes sebagai hamba Tuhan yang luar biasa, dia mengatakan biarlah aku makin kecil, Tuhan makin besar. Tapi saya lihat masih banyak teman hamba Tuhan yang mau terkenal. Dia terkenal, Yesus tidak terkenal. Ada teman-teman saya, Pak Pendeta, harus begini daftar ke sana supaya ada undangan khotbah. Kemana-mana kita diundang khotbah. Saya bilang sama teman saya, bro, saya sudah undur dari terkenal. Biarlah aku makin tidak terkenal, tapi Tuhan terkenal. Amin. Dan saya percaya pelayanan itu hanya dari Tuhan. Amin. Kalau Tuhan mau kita terkenal, pasti Tuhan itu tidak begitu susah. Dan kita tadi diskusi mengenai berkat. Kalau kita hanya jadi pendeta, hanya mahasiswi yang STT, kalau kita sekolah hanya untuk kaya atau pendeta yang kaya, udah tinggalkan itu, jangan kuliah nanti. Bilang ke dosenmu. Pendeta Japani Nabawan bilang, kalau saya jadi pendeta supaya diberkati, tinggalkan bangku kuliah, bertobat. Pasti nanti engkau kecewa. Tapi kalau engkau kuliah dengan hati seorang hamba, apapun yang kau alami di bangku kuliah, karena hampir sama saya di bangku kuliah di asrama, makanannya nangka, nangka sama nasi di bubur, dan itu nangka sama nasi rangkulan dan disiram dengan garam. Yang masak juga tidak pakai baju, dan itu diaduk, saudara. Waktu kita makan, kita bergumul, Tuhan, ini asin benaran atau asin benaran. Tetapi kita seorang hamba, kita tidak komplain, kita terang aja walaupun susah. Dan 3 tahun saya makan nangka, saya masih sehat-sehat hingga hari ini. Tuhan yang luar biasa. Saudaraku, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita pelajari hamba, dalam bahasa lain doulos, hamba Tuhan, hamba Kristus, seorang yang menyerahkan kehendaknya kepada Tuhan. Artinya kalau kita mengatakan saya ini hamba Tuhan, berarti kita adalah budak. Dalam tradisi Yahudi, budak itu tidak memiliki hak apa-apa kepada tuannya. Berarti benarlah firman Tuhan, kita adalah budak, hambanya Tuhan, karena kita dari orang yang berdosa ditebus menjadi hamba Tuhan.
doulos menekankan status perhambaan. Berarti kalau kita datang ke tempat ini, sebenarnya kita semua ini adalah orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati itu tidak menimbulkan masalah, apalagi masalah sampah. Gak perlu hong-ing kasih pengumuman, sampah tolong dibuang ya, sampah tolong dibuang. Kalau kita menyadari kita seorang hamba, tidak ada yang kita sombongkan, berarti kita dikendalikan oleh Tuhan. Tuhanlah yang menjadi tuan rumah kita. Majikan kita hanya Tuhan. Berarti kita tidak akan berkekurangan. Karena kenapa? Karena Tuhan yang dahsyat itulah majikan kita. Dan seorang hamba tidak digaji. Makanya dalam pelayanan saving itu ada digaji. Tapi jangan-jangan kita ikut Tuhan melayani, kita adalah pelayan upahan. Sehingga kalau kamu kurang, hatimu merana. Itu bukan hamba, tapi itu hamba uang atau pelayan. Hamba adalah seorang yang menaruh hatinya kepada Tuhan dan tunduk kepada Tuhan apapun yang terjadi. Kalau agak susah pun engkau di sini, karena engkau seorang hamba, engkau tidak protes. Apapun yang terjadi, engkau selalu bersyukur. Karena kenapa? Karena majikanmu adalah Tuhan. Tidak akan pernah engkau protes kepada Pak Alex. Saya kadang-kadang berpikir, Pak Alex ini kenapa tambah ubannya ya? Saya pikir begitu. Jangan-jangan peserta 2 puasa sudah banyak yang komplain. Karena menurut saya satu pun yang komplain kita udah pusing. Apalagi 1, 2, 3, 4. Saya percaya ubannya Pak Alex itu uban alami. Dia datang kepada Tuhan, kita makin tua, bukan karena memikirkan saudara. Yang artinya kalau kita seorang hamba, kita selalu bersyukur kepada Tuhan apapun yang terjadi. Mau apapun, mau ada air, mau tidak ada air, kita tetap bersyukur. Karena kenapa? Kita hamba, tidak ada yang kita besar-besarkan. Tidak ada yang kita pertontonkan yang kehebatan apapun dengan kita. Kita menjadi orang yang rendah hati. Secara ringkas, doulos adalah hamba dalam arti keterikatan total. Budak, bukan sekedar pelayan upahan. Berarti kalau kita melayani di tempat ini, misalnya WL, apapun yang diperlakukan kepada dia dalam pelayanan, hari Rabu dia tetap mengatakan puji Tuhan. Atau hari Rabu nanti kita buka puasa pagi, engkau tidak dapat bubur, kau harus mengatakan puji Tuhan. Kalau engkau berhati hamba, engkau tidak akan ambil bubur berlebihan. Karena kenapa? Karena engkau berpikir orang lain supaya kebahagiaan. Kalau ada goreng ayam, tidak engkau masukkan ke talas. Karena orang Batak itu 100 ibu-ibu, 100 plastik. Makanya di kampung saya itu selalu kurang makanan. Karena kenapa? Ibu-ibu yang terbiasa plastik, sedikit-sedikit bungkus, sedikit-sedikit bungkus. Orang yang berhati hamba, kerendahan hati yang luar biasa, dia tidak bungkus itu ayam. Karena kenapa? Supaya orang lain kebahagiaan. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Terikat dengan Tuhan berarti terikat dengan seluruh pemikiran Tuhan, sikapnya Tuhan. Yang artinya kalau kita berhati hamba, kita memiliki hatinya Tuhan.
Makanya saya sampaikan tema ini, hati seorang hamba. Tanyakan hatimu sekarang ini, sudah layakkah engkau menjadi hamba Tuhan? Karena kenapa? Karena semua kita adalah pelayan. Entah sebagai suami, istri, dan anak, kita melayani. Kita membawa hatinya Tuhan kepada suami kita. Berapa banyak ibu-ibu yang hidup dengan suaminya penuh masalah. Karena kenapa? Karena tidak ada hati seorang hamba. Yang ada hanya protes. Tuhan, ini suami saya dulu bukan petinju, tapi setelah 30 tahun dia seperti Elis Pikal. Dulu Tuhan waktu jatuh cinta dia, sehari tidak ketemu, dia udah telepon terus. Tapi sekarang 3 hari dia tidak pulang. Bahkan 3 bulan Tuhan tidak protes. Hati seorang hamba. Apa tema kita tadi? Hati seorang hamba. Saya mau saudara memahami bahwa hati seorang hamba itu harus dikerjakan. Yohanes 3 ayat 30 berkata, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Berarti saudara datang kepada Tuhan, jangan bercita-cita untuk kaya raya. Datang ke tempat ini untuk diberkati materi, mendingan pulang. Datanglah kepada Tuhan karena Tuhan. Karena engkau seorang hamba. Artinya kalau kita datang ke tempat ini, Tuhan mau dibesarkan melalui diri kita, bahwa Tuhan itu dahsyat luar biasa. Tuhan itu dipuji, dimuliakan dari kehidupan kita, dari cara ngomong kita, cara kita melayani, cara kita berpikir, cara berbicara. Nama Tuhan besar dalam kehidupan kita. Kita makin kecil. Murid-murid Yohanes berkata, Guru, lihat Tuhan Yesus yang kau mandikan itu, yang kau baptis itu, dia sudah makin terkenal, Guru. Kita makin rugi, Guru. Organisasi kita makin kecil, organisasi Tuhan Yesus makin besar. Kata murid-murid Yohanes. Tapi murid-murid Yohanes berkata, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Artinya pemikiran murid-murid Yohanes berpikir melayani Tuhan. Nah, kalau kita, dari mana kita berpikir? Apa yang kita pikirkan? Tentunya apa yang kita lihat. Kan begitu. Jadi kalau kita lihat misalnya pendeta panjang rambutnya dan bertato harimau, kok pendeta panjang rambutnya ada tatonya lagi. Kan kita berpikir begitu. Kok pendeta kayak penyamuk, padahal pendeta. Kita berpikir begitu. Itu melalui mata. Kalau pendeta gemuk, pendeta kurang 2 puasa. Kan kita berpikir begitu. Pikiran kita itu begitu melejit, tidak terkendali. Kalau pendeta kurus, pendeta kurang berdoa, akhirnya kurus, tidak diberkati. Kalau orang pakai mobil bagus, puji Tuhan mereka, dia diberkati ya. Jadi pikiran kita, kalau kita melihat, kalau diberkati kaya, diberkati Tuhan. Kalau tidak punya mobil, tidak diberkati Tuhan. Pak Afud bilang tadi di diskusi kita, berkat itu berbeda-beda. Ada berkat materi, ada berkat yang luar biasa di atas materi, yaitu berkat kesehatan. Menurut Pak Afud, itu pemikiran. Menurut saudara, apa itu berkat yang luar biasa setelah saudara memiliki hati seorang hamba? Saya mengatakan, kalau orang kaya
Tuhan, bagi saya itu biasa. Biasa aja, nggak heran saya. Walaupun portonernya 20, biasa aja. Kalau orang, saya dulu sembuh waktu corona, itu biasa aja. Awalnya saya nangis-nangis, saya hebat, terima kasih Tuhan, tidak jadi mati. Tapi saya belajar, saya memiliki hati seorang hamba. Ternyata Tuhan Yesus itu disalibkan tidak membuat kita kaya atau supaya aman ekonomi kita, enggak. Buktinya orang mati, Tuhan hanya bilang bangkit. Orang lumpuh jalan, orang buta melihat. Tapi pertanyaannya, kenapa pasca yang kita peringati itu Tuhan Yesus harus disalibkan buat apa? Hanya satu, yaitu berkat keselamatan. Jadi arahkan dirimu datang ke tempat ini, bukan bergumul hanya ekonomi, hanya kesembuhan, hanya masalah. Arahkanlah dirimu karena engkau sudah ditebus melalui salib penderitaan. Dia rela mati untuk supaya kita selamat. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudaraku, saudara yang dikasihi Tuhan, pola pikir murid-murid Yohanes, mindset tidak seperti pola pikir Kristus. Murid-murid Yohanes hanya memikirkan keuntungan, sedangkan Yohanes mengatakan biarlah dia terbesar, aku makin kecil. Karakter dan sikap hidup pelayan harus melayani karena mengasihi. Ketaatan dan kesetiaan hidup dalam kekudusan, itulah seorang hamba yang kita sebut pelayan. Selanjutnya saudara, mengasihi Tuhan melalui pikiran. Nah, kalau kita baca Matius pasal 22, 36, 37, kita baca dulu 36, 1, 2, 3. Yesus kepadanya, kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akalmu. Di ayat 30 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, tidak dimulai dengan segenap pikiranmu. Berarti kalau kita mengasihi Tuhan tidak dengan pikiran, makanya kalau kita rugi datang ke tempat ini, katakanlah puji Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan dengan hati, tidak hitung-hitungan. Menjadi pelayan sejati harus mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya, bukan cari untung. Olehnya pada kesempatan ini kita harus mengkawal pikiran kita yang liar itu. Kalau kita memiliki seorang hati seorang hamba, pikiran kita akan terkendali, pikiran kita akan terarah, bisa kita kendalikan. Nah, mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Apa yang dipancarkan? Yaitu hati seorang hamba. Waktu kita memiliki hati seorang hamba, disitulah Tuhan, disitulah hidup kita memancarkan kemuliaan Tuhan. Tidak usah kita capek-capek menginjili orang lain. Pancarkan aja hati seorang hamba, sehingga orang lain yang melihat dirimu akan diberkati, dan orang itu akan bertanya, siapa sih Tuhanmu, kok engkau diberkati, engkau bahagia dan sukacita walaupun kesusahan. Nah, kalau orang udah bertanya begitu, mau ikutlah doa puasa Ester, kan begitu. Gak perlu kita paksa-paksa bawa golok. Kalau tidak ikut doa puasa Ester, saya golok loh. Gak perlu. Hiduplah, milikilah hati seorang hamba. Orang akan bertanya, Tuhanmu siapa sih? Kok kau sukacita senantiasa, padahal duitmu gak punya? Kok kau sukacita walaupun tidak punya duit?
Kok kau bersyukur walaupun susah? Kok kau bisa bersyukur walaupun sakit? Kok kau bisa bersyukur walaupun ada masalah? Selalu saya tanya, coba angkat tangan yang ada masalahnya. Saya lihat saudara angkat tangan ke bawah. Iya, nggak usah angkat tangan, dari sini kelihatan wajah saudara. Dan wajah saya juga banyak masalah. Tapi saya mengatakan Tuhan itu baik. Waktu beras tidak ada, Tuhan itu baik. Waktu makanan dia selamat, tidak menarik. Terima kasih Tuhan. Walaupun ngasih tempe Tuhan, biarlah berkolaborasi tahu tempe itu menjadi steak. Kan begitu. Hati yang mengasihi Tuhan memancarkan dari hati kita. Kalau kita memiliki hati seorang hamba ketundukan, hati kita memancarkan kemuliaan Tuhan, memancarkan kehidupan yang diberikan oleh Tuhan. Stephen Covey, menurut Stephen Covey, tindakan yang diulang menjadi kebiasaan, dan kebiasaan yang menetap akan membentuk karakter. Kebiasaan mengasihi Tuhan menjadi karakter. Kalau saudara terbiasa memiliki hati seorang hamba, engkau latih hatimu, ketundukanmu kepada Tuhan tanpa syarat. Engkau sadar bahwa engkau adalah hamba. Itu yang menjadi karaktermu dimanapun engkau melayani. Entah engkau sebagai istri dan suami dan anak, itu akan menjadi kebiasaanmu, menjadi fashionmu, menjadi karaktermu dimanapun engkau berada. Hati seorang hamba. Selanjutnya saudara, ada 3 hal yang perlu saya sampaikan. Bagaimana karakter seorang hamba Tuhan. Karakter menjadi seorang hamba Tuhan, memiliki hati seorang hamba. Yang pertama, seorang pelayan, seorang hamba Tuhan harus bisa menguasai pikirannya. Kita baca dulu 1, 2, 3. Seorang pelayan Tuhan harus bisa menguasai pikirannya. Kawallah pikiranmu jika engkau seorang hamba Tuhan. Yohanes pasal 3 ayat 25-26 kita baca 1, 2, 3. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama engkau di seberang di sungai Yordan, dan tentang dia engkau telah memberikan kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang datang kepadanya, pergi kepadanya. Kata-kata murid Yohanes, mereka dirugikan, melayani cari untung, berpikir. Murid-murid Yohanes melayani dengan cara yang berpikir. Dia berpikir-pikir bahwa kumpulan mereka dengan gurunya makin sepi karena Tuhan Yesus makin besar, makin banyak pengikutnya. Saudara, menjadi pelayan, seorang hamba Tuhan harus bisa menguasai pikirannya. Ini susah saya cari foto ini. Matanya membelalak. Apa bahasa lainnya ya kalau mata begitu ya? Melotot. Kawallah pikiran. Ada satu peristiwa yang saya lihat dalam kakak beradik, sehingga kakak beradik ini tidak memutuskan hubungan, tidak berbicara, dan selalu mereka berdua sakit hati. Karena peristiwanya begini, waktu abangnya duduk, adiknya itu lewat dari depannya, dari depan abang. Adiknya itu meludah, dan abangnya bilang begini, Pak Pendeta, coba bayangkan, adik saya meludah waktu lewat di depan saya.
Coba abangnya itu suruh pendeta bayangin ludah. Luar biasa ya. Nah terus saya bilang, iya sudah setahun lebih kami tidak omongan. Benci saya pendeta. Saya pikir orang manusia ini gara-gara ludah benci. Karena dia berpikir adik saya menghina saya padahal saya abang. Kurang ajar. Hati saya sakit, saya dihina. Hilang harga dirinya karena sebuah peristiwa dengan tema ludah. Tiba tahun kedua, ada tahun baru, keluarga berkumpul dan maaf memaafkan, sehingga kakak beradik ini bertemu, saling memaafkan. Adiknya datang kepada dia, abang, sudah 2 tahun kita tidak ketemu gara-gara saya ludah. Abang tahu itu, waktu saya lewat dari hadapan abang, lalat masuk. Sehingga itu lalat masuk ke mulutku tiba-tiba, sehingga saya meludah. Bukan berarti kalau ada abang di situ saya telan itu lalat. Saudara, kawal pikiran. Masa gara-gara ludah kakak berat tidak omongan 2 tahun. Ini masih peristiwa kecil di dalam kehidupan kita suami istri. Bukan karena nuklir kita berhantam, karena garam itu rumah bisa berantakan. Ada suami yang sensitif garam, karena bisa juga anak di depan meja itu, anak, istri, suami. Waktu makan suaminya bilang kebanyakan garam, anaknya bilang kurang garam. Yang masak bingung. Sebenarnya kalau suaminya berhati hamba, kalau kebanyakan garam, ya tinggal tambahin air. Kalau kurang garam, tinggal tambahin garam. Saya mau menyampaikan kepada saudara, kendalikan pikiranmu, kawal pikiranmu. Jika engkau memiliki hati seorang hamba. Karena pikiran kita ini begitu susah dikendalikan. Kita hanya merespon dari apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, dan tidak memiliki ketundukan hati seorang hamba kepada Tuhan. Sehingga jika kita melayani Tuhan, milikilah hati seorang hamba supaya pikiranmu dapat dikendalikan. Kawallah pikiranmu. Kalau suamimu tidak pulang 1 hari, jangan berpikir siapalah temannya di luar sana, pasti dia sama kuntilan. Atau kuntil bapak. Udah ada kuntil bapak belum? Hanya ada kuntil anak. Tapi kalau kita memiliki hati seorang hamba yang pikiran kita terkendali, kita akan mengatakan, walaupun suami kita udah lama nggak pulang, nggak apa-apa Tuhan, nanti pulang suami saya itu pasti pulang kembali lengkap semuanya. Artinya bukan waktu dia pulang telinganya hilang, kakinya hilang, enggak. Yang artinya kita harus bersyukur nanti dia pulang lengkap semua, pulang semua. Artinya dia pulang sehat. Artinya kita berdoa dia pulang sehat, berpikiran positif. Sama dengan suami istri. Kalau habis uang, suami akan tanya, itu buat duit kita yang 6 juta, sayang, kemana? Nah kalau emosi, baru 6 juta kau kasih, sudah curiga kau. Kawal pikiran. Makanya kalau kita kawal pikiran, ibu-ibu, kalau engkau beli cabai, catat. Karena suami kita ini ya kadang-kadang juga derita.
Yang 6 juta itu kemana? Bikin laporan bulanan supaya suami kita itu diam. Kalau beli tomat, catat tomat 500. Kawal pikiranmu. Jadi jangan curiga, itu duit kemana? Jadi seorang hamba, seorang yang hamba Tuhan, berhati hamba Tuhan, mengkawal pikiran. Jangan lihat pikirannya, jangan asal berpikir. Selanjutnya saudara, jangan melayani Tuhan dengan motivasi keuntungan. Murid-murid Yohanes mengatakan, Tuhan, Yohanes guru, kita makin sepi, Tuhan Yesus makin ramai. Bahkan dia membaptis semua orang datang kepada dia. Untuk menjadi orang terbesar harus dimulai dari hati yang melayani, menghambakan diri. Berarti kita memiliki hati seorang hamba, tidak mencari keuntungan. Saya masih belajar bagaimana memiliki hati seorang hamba. Karena peperangan terus terjadi kalau kita melayani, kalau harus ada transportasi, harus ada bayar tol, harus ini, harus itu. Tetapi kalau kita mulai dari hati seorang hamba, kalau kita memiliki hati seorang hamba, kita harus tahu berkorban. Hati seorang hamba memiliki hati yang berkorban. Tidak ada keuntungan yang kita cari-cari di sana. Karena kenapa? Karena majikan kita adalah Tuhan yang menjamin segala kebutuhan. Suami yang hebat itu adalah suami yang memiliki hati melayani. Dia memiliki hati seorang hamba, artinya walaupun dia suami, dia tetap melayani istri. Makanya kadang orang Batak ini, orang Batak bingung. Karena orang Batak selalu mengatakan, anak ni raja, buru ni raja. Artinya yang suami juga anaknya raja, yang istrinya juga putrinya raja. Mereka sama-sama menikah. Di dalam satu rumah semua raja. Istri juga raja, suami juga raja. Pantasan mereka berantem terus, tidak ada pelayan. Nah, saya mau menyampaikan kepada saudara, dengan kita berpikir hamba Tuhan, hamba yang taat kepada Tuhan, walaupun kita suami, kita tetap melayani istri kita. Nah, kalau saya sudah turun, tidak anak niraja lagi. Saya sudah anaknya Tuhan, memperhambakan diri kepada Tuhan. Jadi kalau istri saya pulang dari kantor, udah saya lihat, saya tahu udah berapa tahun kan pulang, saya tahu jam-jam pulangnya kan. Begitu dia di pintu, salam sayang. Istri kita itu kalau dipuji, kalau disayang, tumben, nggak ada petir, nggak ada hujan, tumben. Padahal hatinya udah selangit. Sayang, sudah saya siapkan. Kamu mau apa? Teh manis, es teh, teh tubruk, semua teh tabrak sudah saya siapkan. Aturannya dia masalah besar di kantor. Karena saya tahu wajahnya berubah. Dia berangkat pagi, masih emah-emah dengan saya dan ceria. Begitu pulang kantor, wajah seperti lembah kegelapan. Waktu saya bilang, saya sudah siapkan teh manis. Kamu mau apa? Melayani. Aturannya masalah di kantor besar, tinggal di pintu, tidak masuk rumah, sehingga kami bisa berbahagia. Karena apa? Karena saya belajar seorang hati, seorang hamba. Kira-kira di rumah banyak peristiwa model begini. Kapan kau melayani terakhir pasangan? Kapan engkau melayani anak sebagai hati seorang hamba?
Kapan kita memiliki hatinya Tuhan untuk melayani? Suami yang hebat itu adalah suami yang memiliki hati melayani, hati seorang hamba. Berarti paradigma kita melihat suami yang hebat itu selama ini harus berubah. Bukan karena pintar cari uang, tapi karena dia memiliki hati seorang hamba. Supaya kita memiliki karakter hamba Tuhan, melayani Tuhan, pikirkanlah secara hati-hati, pikirkanlah secara cermat. Artinya sebelum berkata-kata, pikirkanlah apa yang kau katakan. Supaya pikiran kita itu terkawal. Yang kedua, kawallah pikiranmu sehingga menghasilkan pemikiran yang positif. Dalam bahasa lain, positif thinking. Itulah hati seorang hamba. Itu yang pertama. Puji Tuhan. Sudah jam berapa? Jam 7 lewat. Ini masih ada 2 jam lagi, berarti jam 9. Tapi udah selesai lah ya, sampai di sini khotbahnya ya. Kan sudah panjang ya. Kan begitu. Saya lihat saudara tidur semua enggak ya? Hati seorang hamba. Yang pertama tadi, hati seorang hamba itu mengendalikan pikiran. Kendalikan pikiran. Yang mahasiswa catat supaya jangan lupa. Hati seorang hamba itu harus bisa mengendalikan pikiran. Yang kedua, bagaimana karakter seorang hamba Tuhan? Yang kedua, Tuhan adalah alasan kita melayani. Dalam istilah lain saya mengatakan, Tuhan adalah alasannya kita hidup. Karena kita mengatakan hidup saya ini untuk melayani Tuhan. Yang artinya Tuhan adalah alasan saya hidup sampai sekarang ini. Apapun yang terjadi dengan saya, alasannya karena Tuhan. Engkau sekarang sebagai istri mungkin susah sebagai istri, banyak masalahmu. Katakanlah dalam dirimu, Tuhan, aku istri bertahan hingga hari ini karena alasannya karena Tuhan. Sebenarnya saya enggak kuat lagi Tuhan. Saya mengundurkan diri. Kalau bisa Tuhan, saya mau buka cabang. Maksud saya suami kita itu tukar tambah, tapi tidak bisa. Jadi segala sesuatu kalau kita memiliki hati seorang hamba, alasan kita datang ke tempat ini alasannya hanya Tuhan. Dikatakan firman Tuhan berkata, jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang datang mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Jadi kalau Tuhan tidak mengaruniakan kepada kita apa-apa, kita tidak dapat apa-apa. Kalau kita diberkati Tuhan pada hari ini, alasannya karena Tuhan. Kalaupun saya bisa melayani di tempat ini, bukan karena saya S2, tapi alasannya karena Tuhan. Saya belajar dari Pak Ali. Pak Ali ini pengusaha, waktunya sibuk. Saya hitung-hitung dia rugi ke tempat ini, tapi dia melayani dan menghadapi kita. Kalau lagi banyak saudara, repotnya dia kayak setrika dia. Turun naik. Saya pikir, makanya saya berdoa pada dengkulnya itu supaya kuat turun naik gedung ini. Karena ada OE di sana, OE di sini untuk mengurus kita. Kalau dihitung-hitung ya, ruginya banyak, untungnya tidak. Secara pemikiran. Tapi saya percaya Pak Alek mengatakan, aku pun melakukan melayani hati seorang hamba. Alasannya karena Tuhan. Saya saudara, jangan lihat di mimbar ini. Bapak nababannya kalau khotbah, masalah saya banyak. Termasuk Pak Alek dengan yang panjang rambut itu. Dia pun mungkin begitu ke kita. Dulu kita kan waktu muda dilihat kita, inilah pahlawanku, jagoanku. Waktu kita pacaran, papa, udah panggil papa, belum nikah papa. Belum menikah, belum diberkati, ya, mama. Waktu bertahun-tahun.
Istri saya, saudara, kalau jam 12 saya bangun, saya lihat dia tidur. Waktu saya dulu pacaran dengan dia, saya bandingkan dengan waktu sekarang. Tuhan, berikan aku kekuatan. Apalagi pasangan kita itu sambil ngorok, saudara. Kalau dulu si ngoroknya seperti nyanyian, setelah tambah umur ditambahin ngoroknya tambah ekstra. Makin tua ditambahin. Pertanyaannya, saudara, siapa yang menguatkan kita sebagai istri untuk menghadapi suami yang itu? Menghadapi suami yang model-model itu, banyak modelnya. Karena kami suami ini banyak duit, repot. Tidak ada duit, makin repot. Tapi saya percaya suami di sini berhati hamba. Dia melayani istri. Kalau kita pikir-pikir, siapa yang buat kita bertahan hingga hari ini? Entahpun sebagai anak. Saya 8 bersaudara. Saya dijuluki si bodoh. Dan adik saya sendiri berani mengatakan, abang ini bodoh. Di sekolah pun saya dibully. Kepalanya besar, isinya kecil. Tuhan, sepertinya mau putus asa. Saya sekolah pendeta, saya pikir pendeta itu kaya. Ternyata tidak kaya-kaya. Dan sampai sekarang saya menikah sebagai hamba Tuhan, tidak berarti istri dengan saya berjalan dengan mulus, sayang-sayangan terus, pacaran terus, tidak, banyak masalah. Waktu saya lihat istri, luar biasa, bentuknya juga. Dulu mantap bentuknya, sekarang sudah berubah ke kiri dan ke kanan. Dan saya lihat, Tuhan, Engkau luar biasa. Kenapa saya bertahan dengan dia? Karena Tuhanlah alasannya. Waktu saya lihat dia, Tuhan, tidak ada yang lain, aku bertahan dengan dia. Alasannya karena Tuhan. Makanya suami, makanya istri, berhati hamba, milikilah hati seorang hamba, supaya kau sembuh sebagai istri. Supaya kau tidak komplain sebagai istri, kenapa Tuhan suami saya sudah 40 tahun, dulu dia sayang luar biasa, sekarang dia benci luar biasa. Bahkan dia mau buka cabang atau tukar tambah. Banyak suami yang buka cabang. Sebenarnya yang bagus itu disimpan adalah emas, uang. Tapi ada suami yang simpan istri. Tapi suami di sini tidak ada yang simpan. Tuhan adalah alasan kita hidup. Tuhan adalah alasan melayani. Jika engkau melayani di tempat ini, jika engkau mencari keuntungan, engkau pasti kecewa. Tapi jika engkau datang ke tempat ini alasannya karena Tuhan, hari Rabu pasti engkau bersuka cita. Dan engkau akan turun ke ruang makan hari Rabu, dan engkau salam saya, terima kasih Pak Pendeta, karena Tuhanlah alasannya saya datang ke tempat ini. Kadang-kadang saya berpikir, kenapa ya orang percaya itu banyak yang kecewa datang kepada Tuhan. Tadi khotbah yang tadi katakan jumlah kita nggak seperti ini. Kalau kita berpikiran positif, berarti ada orang yang datang sudah dijawab doanya, tidak datang lagi. Berarti alasannya adalah keuntungan. Kan begitu. Sudah dijawab doanya, tidak datang lagi. Bahkan telepon Pak Alek pun tidak.
Sudah diberkati, lupa doa puasa Ester. Telepon Pak Nababan Pak Nababan, saya tidak datang lagi karena saya sudah diberkati Tuhan. Saya sibuk. Paling tidak kalau dia sibuk, dikirim di TFK ke Pak Alek. Tahu ya di TF ya? Ditransfer. Segala sesuatu alasannya karena Tuhan. Itulah hati seorang hamba. Selanjutnya saudara, alasan aku bertahan hidup adalah karena Tuhan. Jadi apapun yang terjadi yang kita alami, kita akan menghadapinya dan mengatakan alasannya karena Tuhan. Di bangku kuliah menderita, kau akan kuat di sana jika kau mengatakan saya kuliah alasannya karena Tuhan. Bukan karena seperti saya, karena bodoh disekolahkan ke pendeta jadi pendeta. Biasanya orang Batak yang bodoh itu bukan disekolahkan ke fakultas yang bagus, dia bodoh sekolahkanlah ke sekolah teologi. Segala sesuatu hati seorang hamba, alasan kita hidup, alasannya karena Tuhan. Selanjutnya saudara, yang ketiga dan yang terakhir, bagaimana karakter seorang hamba Tuhan? Yang terakhir, makin diberkati Tuhan, makin rendah hati. Kita baca sama-sama ayat yang ke-30. Dia harus 1, 2, 3. Ia harus makin besar, tetapi aku makin kecil. Sampai di situ. Kerendahan hati harus dikerjakan dan diperjuangkan. Berarti kalau kita memiliki hati seorang hamba, kita adalah orang yang rendah hati. Jadi jangan mau pelayan Tuhan untuk terkenal. Jadi artislah supaya kau terkenal. Tapi di sini justru kita, kalau kita baca firman Tuhan, jika engkau menjadi orang yang terbesar, jadilah pelayan. Dikatakan Matius pasal 20 ayat 26-27 berkata, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa yang ingin jadi terkemuka di antara kamu, hendaknya ia menjadi hambamu. Rendah hati menjadi gambaran hidup seorang pelayan. Rendah hati menjadi karakter seorang pelayan. Berarti hamba Tuhan itu harus menjadi karakter kita. Rendah hati. Saya percaya kalau istri yang rendah hati itu pasti suaminya sehat. Dan dia juga sehat. Karena orang yang rendah hati itu adalah sudah resisten sakit hati. Tidak memiliki lagi kepahitan. Berapa orang yang sudah ikut Tuhan bertahun-tahun, tapi dia tetap membawa sakit hati karena dia tidak memiliki hati seorang hamba, sehingga dia tidak memiliki kerendahan hati. Diperlakukan, dihargai, tidak adil engkau diperlakukan, tetaplah rendah hati. Jika engkau tidak diperhatikan di tempat ini, tetaplah rendah hati. Jika besok hari Rabu tidak dapat ayam goreng, tetap rendah hati. Jangan sedikit-sedikit komplain. Pak Alek nggak ada air panas. Emang Pak Alek mau masak air panas? Rendah hati menjadi gambaran hidup seorang hamba. Selanjutnya saudara, makin mengenal Tuhan Yesus, makin rendah hati. Berarti kalau orang dekat dengan Tuhan, kelihatan buahnya orang itu rendah hati. Makin dekat dengan Tuhan, makin rendah hati. Makin diberkati Tuhan, makin rendah hati. Saudara, pemikiran kita ini sering kita menilai manusia.
dari apa yang kita lihat. Kalau bagus bajunya, dia banyak pernak-pernik, banyak mobilnya, kita mengatakan diberkati Tuhan. Tapi kalau dia rendah hati, orang itu diberkati oleh Tuhan. Kalau orang itu memiliki kerendahan hati, aturannya dia sudah besar, tapi dia tetap rendah hati, itu yang diberkati oleh Tuhan. Makin sukses, makin rendah hati. Dan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita angkat pujian yang luar biasa. Ini saya sudah ketik di depan, bisa baca enggak? Atau dari LCD aja, diganti aja. Ku tak membawa. Ini orang Papua memberi judul ini, datang kosong pulang kosong. Jadi waktu orang Papua minta lagu ini, kita nyanyi dulu, datang kosong pulang kosong. Ternyata lagu ini ku tak membawa, itu lagunya. Jadi supaya kita mengerti bahwa memang kita datang tidak membawa apa-apa. Haleluya. Saudara, mungkin kita sudah bertahun-tahun ikut Tuhan dan bahkan kita bangga melayani Tuhan. Karena kita mungkin berpikir melayani Tuhan itu Tuhan akan memberkati saya. Tidak salah. Mungkin kita berpikir melayani Tuhan itu supaya saya kaya, ekonomi saya aman, saya sembuh. Tapi tanamkan dalam hatimu, jika engkau melayani Tuhan, menjadi seorang hamba Tuhan, engkau tidak akan memikirkan dirimu, tapi engkau memikirkan Tuhan. Engkau memikirkan Tuhan di atas segala-galanya. Mungkin engkau melayani Tuhan, engkau rugi, tapi karena Tuhan, engkau bersuka cita. Karena kenapa? Karena engkau seorang hamba Tuhan. Dan mulai hari ini tanamkan dalam hatimu bahwa engkau adalah hamba Tuhan. Jika engkau seorang istri, jadilah istri yang memiliki seorang hati hamba. Jika engkau seorang suami, milikilah hati seorang hamba, sehingga terjadi keluarga yang sehat dalam keluarga. Ku tak membawa. Ku tak membawa apapun juga. Satu datang ke dunia. Haleluya. Ku tinggal semua padanya. Saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya. Inilah yang ku punya.
saudara-saudara yang dikasihi, jika engkau merindukan hati seorang hamba, engkau bisa taruh tangan kananmu di hati, di dada, dan engkau mengangkat tangan kiri. Bukti satu kerinduan untuk memiliki hati seorang hamba. Saya akan berdoa buat saudara. Bapa di surga, dalam nama Yesus, jika selama ini kami melayani Tuhan, mungkin kami merasa rugi, mungkin tidak ada keuntungan, bahkan kami tidak diperhatikan. Dan mulai malam hari ini, kami adalah hamba Tuhan yang berhati-hati, yang taat kepadamu. Apapun yang terjadi, kami tetap mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Tangan-tangan yang terang, yang merindukan hati seorang hamba, biarlah Roh Kudus menuntun mereka untuk memiliki hati seorang hamba, sehingga taat kepada Tuhan. Apapun pergumulan mereka dijawab oleh Tuhan. Kami percaya hari Rabu ke depan kami pulang dengan memiliki hati seorang hamba. Dan kami percaya jika kami memiliki hatinya Tuhan, hati seorang hamba yang rela mati, yang rela berkorban, kami juga mau memiliki hati yang bertobat, hati yang memberi, yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Roh Kudus memperdalam firman Tuhan pada malam hari ini di dalam setiap hati kami, sehingga firman itu berakar dan bertumbuh, berbuah dalam setiap kehidupan kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, pertolongan kasih-Nya di dalam Yesus Kristus yang tidak berkesudahan, dan persekutuan dengan Roh Kudus menuntun kita sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan dengan demikian kami akhiri sesi ketiga pada malam. Haleluya. Hanya dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Semua yang diberkati Tuhan mengatakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan yang luar biasa. Silakan duduk, silakan pengumuman. Yes.